Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saya izin untuk membacakan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah bersama, selanjutnya menuju kepada acara inti, dan dilanjutkan dengan kesimpulan dan penutupan. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah bersama. Sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, kita akan bertilawah bersama untuk menambah keberkahan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah semangat kita agar dapat mempelajari ilmu yang akan kita ikuti pada pagi hari ini. Untuk tilawah akan dipandu oleh Amah Vera. Bapak Ibu sekalian dapat mengambil Al-Quran apabila tidak membawa, yang sudah disediakan oleh panitia. Monggo pada Amah Vera, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu bisa dibuka dulu surat Al-Baqarah ayat 17 halaman 4. Halaman 4 yang paling atas. Sabun nggih Bapak Ibu. Kita mulai dari membaca Al-Fatihah dulu, dari ta'awudz dan basmalah. Wahid ifnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim
kepada Bapak Ibu sekalian, monggo untuk nanti diperhatikan, dan juga tak lupa Bapak Ibu yang mengikuti live streaming untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Untuk itu kepada Al Ustadz Deden Anjar Ferdiansyah MHum, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kenikmatan, kesehatan kepada kita semua, yang dengan karunia itu kita dimudahkan untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan dan tentu saja ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya pada hari ini, pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini dengan keadaan sehat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah pertemuan yang kedua, dan sekali lagi mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan kajian kita. Di pertemuan yang kedua ini insya Allah kita akan membahas intisari dari buku ini. Tapi sebelumnya saya akan mengulang sedikit dari apa yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, supaya kita ingat ya apa yang kemarin sudah kita bahas. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan saya kira semua kita yang hadir di sini merasakan betul-betul kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Pendengaran kita, penglihatan kita, fisik kita semuanya masih berfungsi dengan baik. Dan ini merupakan bukti dari sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah menciptakan kita, Allah punya tujuan. Yang tujuan itu melekat pada diri kita, yaitu lil ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Dan ibadah ini merupakan jalan kita satu-satunya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita. Jadi tidak mungkin seseorang itu bisa sampai kepada surga Allah tanpa melalui jalan ibadah. La yumkin, kata orang-orang Arab, tidak akan mungkin. Sehingga ibadah ini sebetulnya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kita sendiri sebetulnya, supaya kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi tujuan kita. Tetapi rupanya jalan ibadah ini bukanlah jalan yang mudah untuk dilalui. Ya, kita semua saya kira merasakan ya, untuk melakukan ibadah itu kita naik turun. Kadang kita semangat, kadang kita malas, kadang banyak godaannya, kadang banyak ujiannya. Nah, inilah yang kemudian oleh Imam Al-Ghazali, penulis kitab ini, diberikan rambu-rambunya, panduannya, supaya kita bisa menjalani ibadah kita dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya nanti kita sampai pada tujuan kita. Jadi kalau kita gambarkan sebagaimana yang saya gambarkan kemarin ya, kita sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ini sudah dibersihkan sama Pak Hasan. Terima kasih. Manusia. Tapi kita sebagai manusia itu banyak kekurangannya. Yang pertama, lemah. Yang kedua, urusannya banyak. Urusan banyak. Macam-macam urusan kita. Yang ketiga, umur kita pendek.
Yang keempat, jangan lupa ibadah kita sedikit, amal kita sedikit. Dengan semua keterbatasan kita ini, tetaplah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Dan ibadah ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah jalan kebahagiaan, sabilus sa'adah, jalan kebahagiaan. Ibadah ini adalah kendaraan kita supaya kita bisa sampai ke tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk sampai ke surga ini dan melaksanakan ibadah ini banyak sekali kesulitan-kesulitan. Yang pertama, jaraknya panjang atau apa? Jaraknya jauh gitu ya. Jaraknya jauh. Kemudian kesulitannya banyak. Apalagi rintangannya banyak juga. Kemudian pendukungnya sedikit atau yang bersama kita sedikit pendukung. Kalau kita diajak piknik mungkin akan banyak yang ikut. Tapi kalau diajak ngaji, kalau diajak sedekah, ya itu mungkin tidak banyak. Ya hanya orang-orang terpilih yang memang sudah Allah pilih, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ibadah ini bisa kita lakukan karena dia adalah buah dari ilmu. Kemudian ketegaran. Nah, kalau kita nggak sabar, nggak tegar, ya sulit kita untuk ibadah. Kemudian adalah karena adanya kesempatan usia. Karena dia kesempatan waktu, kita masih dikasih waktu sampai hari ini kita masih hidup, ya ini berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Ya. Tapi ibadah itu juga tidak akan bisa kita laksanakan kalau kita tidak memiliki ilmu. Dan kalau punya ilmu tetapi tidak punya tekad, tidak punya ketegaran, keteguhan di dalam melaksanakan ibadah, kita juga akan sangat sulit melaksanakan ibadah. Nah, kalau ini sudah sudah kita lakukan, di sini juga bukan hal yang mudah karena surga itu kata Rasulullah SAW, hufat bil makan. Jadi dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Menuju surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Makari itu tidak disukai. Kalau neraka kata Rasulullah SAW itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan. Kalau surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Harus capek, harus bangun malam-malam, harus tilawah 1 juz misalnya. Itu kan hal-hal yang jiwa kita sebetulnya tidak suka dengan perkara-perkara itu. Tetapi iman kita harusnya lebih kuat daripada dorongan hawa nafsu kita, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas ibadah kita. Nah, kemarin kita menyampaikan beberapa hal itu. Insya Allah kita pagi hari ini kita membahas terkait dengan intisari dari kitab ini. Jadi kita sebetulnya belum masuk pada inti pembahasannya. Ini baru kemarin pendahuluan, sekarang intisari. Biar kita punya gambaran terlebih dahulu secara garis besar kira-kira kitab ini mengkaji tentang apa. Nah, tentu saja nanti detailnya, perinciannya akan kita bahas saat kita sudah masuk pada bab-bab inti pembahasan. Inna awwala ma yantabihul 'abdu lil 'ibadati wa yatajarradu li suluki tariqiha bi khatratin samawiyyah minallahi wa taufiqi khasin ilaihi. Sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali, hal pertama yang harus menjadi perhatian kita sebagai hamba itu adalah
ibadah. Prioritas kita di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi concern kita, apa yang menjadi perhatian kita seharusnya adalah ibadah, bukan yang lainnya. Yang lainnya pernak-pernik saja yang ada di pinggiran-pinggiran, tetapi intinya fokusnya adalah ibadah. Wa yatajarradu lisuluki tariqiha bi khatratin samawiyah min Allah wa taufiqin khasin ilaihi. Dan bersungguh-sungguh, tajarrud itu secara maksimal, ya, secara maksimal untuk menempuh jalan ibadah itu berdasarkan pada petunjuk-petunjuk Allah, berdasarkan pada bisikan-bisikan samawiyah, bisikan-bisikan langit. Artinya apa yang telah Allah sampaikan, apa yang telah Allah tuntunkan kepada kita. Dan itulah yang kemudian yang menjadi makna dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Az-Zumar ayat yang ke-22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah orang-orang yang telah dilapangkan hatinya untuk Islam dan dia berada di atas cahaya dari Tuhannya sama dengan hati orang-orang yang membatu? Apakah sama orang-orang yang hatinya sudah dibuka kemudian mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan hatinya orang-orang yang membatu? Tentu saja berbeda. Jadi ada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cahaya. Hatinya itu mendapatkan cahaya, terang benderang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, beliau mengatakan innan nura idza dakhala al-qalba infataha wa syarah. Sesungguhnya cahaya itu jika dia sudah masuk ke dalam hati, ya, infataha wa syarah, maka akan bisa membuka hatinya dan melapangkan hatinya. Jadi kita berdoa berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan nur, kita mendapatkan cahaya. Zulumat itu adalah kegelapan, lawan dari cahaya. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang membuat hati kita itu menjadi gelap itu adalah dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan kita. Dalam Al-Qur'an disebutkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, setiap kali seseorang itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka akan ada satu titik hitam di hatinya. Satu titik hitam. Jadi kalau digambarkan ada hati, ya, satu kali seseorang itu melakukan kesalahan, satu titik hitam. Tadi Pak Hasan sudah membersihkan papan tulis, ya, pagi-pagi sudah membersihkan papan tulis. Itu banyak nodanya, gitu. Banyak nodanya. Satu titik hitam, 2 titik hitam, 3 titik hitam. Nah, kalau seseorang itu tidak melakukan pertaubatan, untuk menghapuskan ron ini, kalau dalam bahasa Arab istilahnya ron, titik itu ron. Ron ini tidak dihapuskan dengan pertaubatan, maka akan terus bertambah sampai kemudian menutupi seluruh permukaan hati itu. Hitam, hati itu jadi hitam, gelap. Kalau sudah seperti itu, seseorang bisa sampai, pertamanya kalau menurut Ibnu Qayyim itu hatinya menjadi sakit, qalbun marid, hatinya sakit. Jadi yang bisa sakit itu tidak hanya fisik, bahkan sakitnya hati kita itu jauh lebih berbahaya daripada sakit fisik kita, jauh lebih berbahaya. Tapi tidak banyak manusia yang sadar kalau sakit hati itu. Kalau sakit fisik mungkin langsung sadar, ya, karena langsung terasa. Pusing aja langsung sadar, langsung terasa. Sakit gigi langsung terasa, ya. Langsung dia berusaha untuk menyembuhkan, kan begitu, ya. Kalau sakit fisik itu dia langsung berusaha untuk menyembuhkan, datang ke dokter, cari obat apa gitu langsung. Tapi banyak orang kalau yang sakit itu hatinya itu tidak langsung cari obat, tidak langsung cari penyembuhan, karena tidak terasa barangkali dampaknya, efeknya tidak langsung terasa saat itu.
Bahkan ada yang tidak sadar kalau dia sedang sakit. Maka lebih berbahaya. Sakitnya hati itu lebih berbahaya daripada sakitnya fisik. Nah, kalau tidak segera disembuhkan, tidak segera diobati, maka akan tertutupi seluruh hati itu dengan ron ini, titik-titik hitam yang banyak. Kemudian menjadi sakit, kemudian menjadi qalbun mayyit, menjadi hati yang mati. Kalau dalam Al-Quran disebut sebagai qasyatul qalb, hati yang keras, sebagai hati yang keras. Nah, itulah pentingnya kemudian kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nur. Dan di antara nur yang bisa kita upayakan itu adalah dengan mendapatkan ilmu. Di majelis-majelis taklim, di hadapan guru-guru kita, ketika saat kita belajar itu kita sebetulnya sedang berupaya untuk mendapatkan nur, mendapatkan cahaya yang bisa membuka hati kita, melapangkan hati kita, membuat kita memiliki basirah, memiliki ketajaman mata hati kita. Jadi yang harus bisa melihat ini tidak hanya mata fisik kita ini, mata yang dua ini, tetapi yang paling penting adalah kita memiliki basirah, mata hati, ketajaman mata hati, sehingga kita bisa melihat kalau betul-betul tajam basirah seseorang itu bisa melihat hakikat istilahnya. Kalau dalam bahasa tasawuf itu bisa melihat sesuatu yang sebenarnya di balik apa yang terjadi. Nah, gitu kira-kira. Kalau kita kan melihat kejadian, oh itu kejadiannya begitu, tapi tidak tahu kita hakikat di balik kejadian itu apa. Nah, kalau orang yang sudah punya basirah, ketajaman mata hati itu sudah sampai melihat hakikat, istilahnya. Nah, ilmu itu kata para ulama nur. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Kemudian para sahabat bertanya ketika Rasul mengatakan tadi itu ya, sesungguhnya cahaya itu jika sudah masuk ke dalam hati seseorang maka dia akan membukanya, akan membuatnya lapang ya. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin ya'rifu biha. Bagaimana caranya kita mengetahui kalau cahaya itu sudah masuk ke dalam hati? Ada tanda-tandanya enggak? Ada tanda-tandanya enggak? Kata Rasulullah, at-tajafi 'an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli. Nah, ini tanda kalau cahaya itu sudah masuk ke dalam hati. Ada 3 kata Rasulullah SAW. At-tajafi 'an daril ghurur. Dia mengosongkan dirinya dari dunia. Mengosongkan dirinya dari dunia. Darul gurur, bahkan di sini disebut oleh Rasulullah SAW itu sebagai darul gurur. Darul itu artinya adalah tempat wilayah ya. Gurur itu tipuan. Jadi dunia ini sebetulnya adalah menipu gitu. Yang indah-indahnya itu menipu saja. Hiasan-hiasannya itu menipu saja. Wal inabatu ila daril khulud, dan kembali ke darul khulud, ke dunia yang abadi, yaitu akhirat, negeri yang abadi. Menghindari, menjauhi negeri tipuan dan fokus pada negeri akhirat, darul khulud. Khulud itu abadi. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan mempersiapkan kematian sebelum kedatangannya. Jadi orang yang sudah dimasuki nur, sudah dimasuki cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu dia mempersiapkan kematiannya. Dan kematian ini bukan dominasinya orang-orang tua ya. Pak Hasan, Pak Tolik ini, Pak Rudi ini senior ya. Kematian itu bukan dominasinya orang-orang tua, karena kematian itu tidak memilih usia. Siapapun yang memang sudah Allah takdirkan. Sehingga di usia manapun kita seharusnya sudah menyiapkan kematian. Tapi yang sering kita dengar ini, kenapa bapak-bapak itu yang sudah sepuh-sepuh itu rajin ke masjid gitu ya, rajin ikut pengajian itu karena itu sudah mempersiapkan kematian. Ya sebetulnya yang muda-muda juga sama gitu, nggak ada bedanya. Bedanya mungkin di antara mereka ada yang sudah dimasuki
nur itu cahaya, ada yang belum dimasuki cahaya. Kalau orang yang belum dimasuki cahaya, dia masih senang saja, masih santai-santai saja, dia belum mempersiapkan kematian. Nah, jadi 3 hal itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tanda cahaya Allah itu sudah masuk pada hati seseorang itu, tandanya adalah dia sudah mulai tidak terlalu tertarik dengan dunia begitu. Ya. Bukan berarti dia menzalimi dirinya dengan tidak menafkahi diri, tidak menafkahi keluarga misalnya, bukan. Tetapi dunia itu ya biasa saja. Enggak habis-habisan kok gak jungkir balik cari dunia itu. Ya biasa-biasa saja. Yang bisa dilakukan, yang bisa diikhtiarkan, tidak menggebu-gebu terobsesi terhadap dunia. Dia hanya fokus pada akhirat, apa yang nanti akan saya dapatkan di akhirat. Kemudian dia mempersiapkan kematian. Itu kata Rasulullah, tanda jika cahaya Allah itu sudah masuk ke dalam hati seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kemudian seseorang itu akan melalui tanjakan-tanjakan. Nah, kalau Imam Al-Ghazali istilahnya dengan aqobah, menggunakan aqobah. Aqobah itu artinya tanjakan, tahapan atau tanjakan. Nah, di sini ada 7 tanjakan, ada 7 tingkat, 7 tahapan yang akan dihadapi oleh setiap kita. Dan kalau nanti kita membaca seluruhnya, kita akan merasakan, oh memang begitu. Faktanya memang yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini sampai saat ini memang begitu. Nah, di sini kemudian nanti Imam Al-Ghazali itu menuntun kita, memandu kita bagaimana kita menghadapi setiap tahapan-tahapan yang pasti kita lalui. Fahadhi awalu aqabatin istaqbalathu fi tariqil ibadah. Ini adalah tanjakan yang pertama atau tahapan yang pertama yang akan dihadapi oleh seorang abid, ya, seorang ahli ibadah ketika dia sedang menempuh jalan ibadah itu, yaitu aqabatul ilmi, tanjakan ilmu dan wal ma'rifati, dan ma'rifah, pengetahuan. Tahap pertama itu adalah tahapan ilmu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini selalu bermula dari ilmu, berawal dari ilmu. Bahkan kalau tidak ada ilmu, kita tidak ada taklif, tidak ada pembebanan. Betul ya Bapak Ibu sekalian. Makanya anak-anak kenapa dia tidak ada beban untuk beribadah? Karena belum adanya ilmu. Dia belum sempurna akalnya. Kenapa orang gila tidak disuruh sholat? Karena dia tidak punya ilmu, tidak ada akal, dia tidak punya akal. Anak kecil, ya, makanya syarat ibadah itu yang pertama adalah ya muslim, kemudian balik, biasanya kan gitu ya, balik. Harus balik dulu, harus sempurna dulu akal. Ketidaksempurnaan akal itu menyebabkan dia tidak mendapatkan beban untuk ibadah. Makanya pertama kali juga wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW itu adalah Iqra, membaca. Membaca itu adalah cara kita untuk mendapatkan ilmu. Bukan disuruh sholat pertama kali perintahnya, bukan disuruh puasa, bukan disuruh berjihad, berperang, bukan disuruh zakat, bukan disuruh haji, tetapi disuruh membaca, disuruh berilmu. Karena dengan ilmu itulah kemudian kita bisa beribadah, mendapatkan taklif, mendapatkan beban untuk ibadah ini, ibadah itu, ibadah ini, ibadah itu. Sampai mana kemudian kita berupaya untuk mendapatkan ilmu itu, sampai kita tiba pada ainul yakin, mohon maaf, pada haqqul yakin. Pada haqqul yakin. Pada keyakinan yang kuat, keyakinan yang tidak bisa dibantah lagi. Misalnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus sampai pada titik haqqul yakin. Ya. Kalau selama ini kan barangkali kita dulu diajari oleh orang tua kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu harus yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita selama ini meyakini ini hanya sebatas pada doktrin, pada apa yang ditanamkan saja, atau sudah sampai pada hakul yakin, kita betul-betul yakin sampai kita tidak bisa membantah dengan keyakinan itu. Keyakinan itu tidak terbantahkan lagi. Ya, maka harus diilmui. Maka sebetulnya iman itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan yakin saja. Selama ini kan kalau kita memahami iman itu apa, Bapak Ibu? Yakin kan biasanya. Yakin. Tapi rupanya iman itu tidak cukup dengan yakin saja. Ya. Tapi juga harus ditambah dengan pemahaman. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, perintahnya itu adalah wa'lamu annallaha, wa'lamu, sesungguhnya ketahuilah bahwasannya sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah. Di situ perintahnya adalah ketahuilah. Ya, bukan yakinlah bahwa tidak ada ilah selain Allah, tetapi ketahuilah. Kalau ketahuilah berarti perintahnya adalah untuk berilmu, bukan sekedar yakin. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala itu? Dan berilmu. Maka kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala fil afaq wa fi anfusihim, kata Allah. Baik yang ada di ufuk-ufuk semesta ini, di alam semesta ini, kita lihat matahari, bulan, ya, dan sebagainya. Kemarin saya dengan istri saya dengan keluarga diajak ke apa itu, planetarium ya, planetarium. Apa? Di Taman Pintar. Di Taman Pintar itu ada planetarium ya. Saya baru pertama kali masuk itu karena sama anak-anak itu. Nah, ini baru saya ceritakan juga. Itu kan ruangannya digelapkan gitu ya. Ruangannya gelap itu. Istri saya juga belum tahu, baru saya ceritakan sekarang. Itu saya ketika nonton itu saya nangis itu. Di planetarium itu saya nangis itu. Itu kan ditampilkan 3 dimensi mungkin itu ya. 3 dimensi, bagaimana luar biasanya alam semesta ini yang kita hanya kecil saja. Sebagian kecil, unsur terkecil atau unsur kecil ya di bumi itu. Planet kita juga sebetulnya planet yang kecil dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Ya Allah gitu. Sehebat itukah Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kan kita selama ini kalau nggak ditampilkan begitu hanya melihat sekitar kita aja, tapi galaksi ini kan kita nggak tahu. Nah, dengan ilmu pengetahuan ya, Allah kasih akal, kemudian manusia itu bisa meneliti sedemikian rupa, bisa melihat galaksi-galaksi yang lain, ditampilkan. Ya Allah, luar biasa Allah itu. Nah, makanya kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, akan kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami itu fil afaq, seluruh alam semesta, yang tidak hanya di bumi tetapi di planet-planet lain itu. Dan akal kita sudah sampai ke sana untuk meneliti kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu. Dulu di zaman Rasulullah mungkin tidak ada yang sampai mengetahui sebegitu besarnya alam semesta ini. Kita hari ini sudah diberikan oleh Allah ilmu ya, yang kemudian bisa melihat lebih jauh lagi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusihim, dan juga di dalam diri mereka. Kita merasakan kesehatan, mata kita masih bisa melihat ya. Pendengaran kita, sekarang saya sudah mulai pakai kacamata yang dari Mas Yunis ya. Betapa kalau kemarin-kemarin masih jelas melihat gitu ya, sekarang sudah samar-samar tuh melihat. Tapi saya kalau baca gini harus dibuka kacamatanya Mas Yunis. Kalau melihat jauh harus dipakai lagi. Repot ternyata, ya kan? Allah sudah kasih yang sehat misalnya, pendengaran, semuanya fil afaq. Di dalam diri kita ini fi anfusihim ada tanda-tanda kebesaran Allah. Sampai pada hakul yakin, kita ini yakin Allah itu yang menciptakan, ya, yang merajai, yang mengatur. Dan jadi memang perlu ilmu untuk bisa sampai pada hakul yakin tentang Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada ilmu. Nah, kemudian dengan ilmu itu barulah kita mulai ada dorongan semangat untuk ibadah. Yang pertama karena memang sudah wajib, karena kalau sudah ada ilmu itu berarti dia mendapatkan taklif, wajib. Dan dengan kemudian kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah, kemudian ada dorongan itu untuk ibadah.
Tetapi selain itu, ilmu itu juga nanti akan membuka kesadaran kita. Selain membuka pemahaman kita, juga membuka kesadaran kita. Sadar tentang apa? Sadar tentang bahwa kita ini masih banyak bopeng-bopengnya, masih banyak kekurangan-kekurangannya, masih banyak kotoran-kotorannya. Maka kemudian seseorang mulai masuk pada tanjakan yang kedua. Tahapan yang kedua itu adalah aqabatut taubah, tahap pertaubatan. Di samping juga Imam Al-Ghazali nanti juga menjelaskan di halaman-halaman berikutnya tentang taubat ini. Taubat itu adalah cara seseorang untuk bisa melepaskan dirinya dari beban-beban dosa. Yang beban-beban dosa itu akan membuat seseorang menjadi sulit untuk beribadah. Menjadi sulit untuk beribadah. Misalnya seseorang yang melakukan perjalanan jauh, menggendong ransel, isinya banyak sekali, berat sekali. Kira-kira kalau kita bayangkan, orang ini bisa berjalan dengan cepat, lincah, gesit atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Tidak bisa, karena bebannya terlalu berat. Nah, begitulah orang-orang yang memikul dosa. Saat dia ingin beribadah, menjadi berat ibadahnya, nggak bisa gesit, nggak bisa cepat, karena terlalu banyak dosanya. Sehingga dia harus melepaskan dulu beban-beban dosanya itu dengan cara pertaubatan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita kan ingin ibadah itu, betul ya, ingin rasanya satu hari 1 juz baca Quran, ingin tidak Bapak Ibu? Ingin ya, ingin sekali istiqomah qiyamul lail, ingin ya, sholat duha ingin, sedekah ingin, gitu, semuanya ingin. Kita tuh sebetulnya ingin, tapi kok dirasa-rasa berat gitu, berat. Nah, ketika kita merasa berat, ingin tapi berat, nah kita perlu curiga. Kepada siapa curiganya? Kepada diri sendiri. Jangan-jangan dosa saya masih banyak, sehingga kok mau baca Quran berat, mau qiyamul lail berat. Curiga, oh jangan-jangan masih banyak. Lalu apa yang perlu dilakukan? Pertobatan. Ya. Nah, pertobatan ini ada syarat-syaratnya. Nah, itu nanti yang kemudian akan dijelaskan pada pembahasan. Syarat-syarat tobat itu apa saja, yang bisa menyempurnakan pertobatan kita itu apa saja. Nah, maka kalau seseorang mulai sudah berhasil bertobat kepada Allah, menyingkirkan dosa-dosanya, langkahnya mulai ringan, ya, ranselnya sudah ditaruh begitu, dia sudah mulai gesit, rupanya dia juga akan menghadapi ujian yang lainnya. Ya, inilah yang disebut sebagai aqabatul awaiq. Aqabatul awaiq ini adalah tanjakan penghalang, tahapan penghalang-penghalang. Sudah mau semangat nih, sudah ilmunya punya, tentang sholat ilmunya punya, tentang puasa ilmunya punya, kemudian sudah bertaubat, sudah meringankan beban-beban dosa, sudah mulai bisa gesit, agak semangat nih. Tetapi rupanya akan lagi berhadapan dengan ujian seorang abid itu, seorang ahli ibadah, yaitu ujiannya adalah tahapan penghalang-penghalang. Nah, Imam Al-Ghazali di sini menyebutkan ada 4 penghalang yang akan dihadapi oleh manusia yang bertekad untuk menempuh jalan ibadah. Yang pertama adalah ad-dunya, dunia. Yang kedua adalah al-khalq, manusia. Yang ketiga adalah syaitan. Yang ketiga adalah syaitan, dan yang keempat adalah an-nafs, hawa nafsu. Ini 4 penghalang yang akan dihadapi manusia ketika dia sudah mulai bertekad untuk ibadah. Yang pertama dunia. Dunia ini memang yang menjadi bagian daripada diri kita, tidak akan terpisahkan kita dari dunia. Dan dunia ini menjadi salah satu sarana bagi setan untuk menggoda manusia. Ya, iblis dahulu
Dia berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Fabima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Kata iblis di hadapan Allah, disebabkan engkau wahai Rabb, gitu kata iblis, ya Rabb, wahai Rabb, wahai Tuhanku. Nah, iblis saja masih mengakui Allah itu Tuhan gitu. Sekarang manusia ada yang ateis gitu. Iblis saja itu masih menyebut Tuhan kepada Allah, Tuhan, wahai Rabbku gitu. Karena engkau telah menyebabkan aku tersesat, telah menyebabkan aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena iblis itu dilaknat. La uzayyinana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Akan aku jadikan dunia itu tampak indah dalam pandangan manusia. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan akan aku sesatkan mereka semua. Jadi cara menyesatkannya salah satunya adalah dengan menghiasi dunia. Pengen macam-macam ya di dunia ini, pengen. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali nanti yang akan selamat dari godaan iblis, dari godaan setan itu adalah kata iblis ini dibocorkan rahasianya. Yang selamat itu dari godaan setan itu adalah mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas. Soalnya orang ikhlas itu susah digodanya, Pak. Mau dengan cara apa digodanya? Karena dia tidak ada keinginan apapun orang ikhlas ini kan. Namanya juga ikhlas. Ikhlas itu kan tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi digoda dengan apapun susah orang ikhlas itu. Mau pakai dunia dia enggak butuh dunia kok. Mau dipakai perempuan, pakai jabatan, pakai apa susah dia. Orang ikhlas itu susah digoda sama setan. Enggak punya celah setan itu. Mau masuk dari mana enggak punya dia. Gitu. Nah, ila ibadaka minhumul mukhlasin. Ini yang pertama dunia. Tetapi dunia itu kalau dalam dunia ini kan dari bahasa Arab. Dunia itu serapan dari bahasa Arab. Ad-dunya dalam bahasa Arab juga ad-dunya. Dunia itu berasal dari kata dana. Dana. Dunia itu berasal dari kata dana, artinya dekat dan melekat. Dekat dan melekat. Kita bandingkan dengan kata akhirat. Akhirat itu berasal dari kata akhir, artinya jauh dan berada di ujung. Kira-kira akan lebih menarik yang mana, Pak? Yang jauh dan berada di ujung atau yang dekat dan melekat? Dekat dan melekat. Nikmatnya langsung bisa dirasakan kan? Keindahannya langsung bisa dilihat. Kenikmatannya bisa langsung dirasakan. Makanan enak bisa langsung dirasakan. Rumah besar dan sebagainya itu bisa dirasakan. Akhirat berada di ujung dan jauh. Betapapun Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang kenikmatan surga, tapi belum bisa dirasakan kenikmatannya sekarang. Keindahannya digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, tapi belum bisa disaksikan oleh mata kita sekarang. Disitulah kita beratnya. Di situ ujiannya. Tetapi bagi orang-orang saleh, seringkali para ulama mengatakan seakan-akan surga dan neraka itu tampak di hadapan matanya kan gitu. Nah itu bagaimana kita bisa mencapai level di mana seakan-akan kita sudah bisa merasakan surga dan neraka itu di hadapan kita, sehingga ada rasa takut dan rasa harapan yang menggebu-gebu terhadap surga, rasa takut terhadap neraka. Nah itu dunia, manusia, setan dan hawa nafsu. Nah ini penghalang-penghalangnya. Tetapi kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan apa-apa saja yang bisa menjadi solusi, menjadi jawaban atas penghalang-penghalang itu. Yang pertama adalah at-tajarrudu 'anid dunya. Tajarrudu 'anid dunya. Menghindar dari dunia. Dengan kezuhudan, nanti dibahas tentang zuhud. Az-zuhud. Tajarrud 'anid dunya itu menghindar dari dunia itu. Az-zuhud nanti kita juga perlu memahami hakikat zuhud itu apa. Apakah zuhud itu harus selalu identik dengan kemiskinan, kemelaratan, kesengsaraan? Apakah harus selalu begitu? Ya. Meninggalkan dunia itu artinya apakah harus selalu miskin, fakir gitu? Apakah itu yang dimaksudkan dengan meninggalkan dunia? Bukan begitu yang dimaksudkan. Nanti ada pembahasan. Kemudian at-tafarrudu 'anil khalq. Kemudian menyendiri dari manusia, mengasingkan diri dari manusia. Nah, mengasingkan diri ini apakah juga harus berada di rumah terus tidak bergaul gitu? Apakah begitu maknanya? Tetapi bukan begitu maknanya, tetapi ini penjelasannya untuk
untuk menghindari kholq itu manusia itu tadi adalah menyendiri dari manusia dan hiruk pikuk kebanyakan manusia. Kalau dulu ada nasyid ya, ada lagu-lagu Islam itu judulnya Ghuraba. Ghuraba itu artinya yang terasing. Kata Rasulullah SAW, kita ini harusnya jadi ghuraba. Kita ini datang dengan terasing dan akan kembali dengan terasing. Sesungguhnya begitu. Seorang mukmin itu datang terasing, kembali juga terasing. Tapi sekali lagi, apakah terasing itu tidak bergaul, tidak bersosialisasi di rumah terus? Itu bukan seperti itu. Nanti ada penjelasan. Kemudian yang berikutnya adalah muharabatu minasyaiton. Ma'asyaiton, al-muharabatu ma'asyaiton, memerangi syaitan. Yang ketiga al-qahru linnafsi. Al-qahru linnafsi itu menundukkan hawa nafsu. Dan kata Imam Al-Ghazali, dari 4 penghalang tadi, dari 4 penghalang yang akan dihadapi seorang abid, itu yang paling berat adalah an-nafs, hawa nafsu. Tadi penghalangnya ada berapa? 4. 1 dunia, yang kedua manusia, yang ketiga setan, yang keempat hawa nafsu. Nah, dari 4 ini yang paling berat kata Imam Al-Ghazali adalah hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu dia melekat pada diri kita, inherent, tidak bisa dipisahkan hawa nafsu itu. Dan dia tidak bisa diperangi sebagaimana kita memerangi setan. Kalau setan itu bisa ditaklukkan, bisa dihancurkan, bisa dikalahkan gitu. Tetapi kalau hawa nafsu itu tidak bisa begitu, tidak bisa dihilangkan dia. Dia harus tetap ada. Jadi harus dijaga, bahkan hawa nafsu itu harus dijaga. Harus tetap ada dalam diri kita. Jadi yang pertama kesulitannya itu karena dia jismul latif, tentu saja. Jisim kita, fisik kita yang tidak terlihat gitu, atau wujud diri kita yang tidak terlihat, hawa nafsu itu. Fisik yang tidak terlihat, hawa nafsu. Kemudian dia bagian dari diri kita. Jadi ketika kita memerangi hawa nafsu, sesungguhnya kita memerangi diri kita sendiri. Kalau berantem gitu, berantem dengan diri kita sendiri. Kalau kita tinju ada lawannya ya Pak, kelihatan lagi lawannya. Kita bisa mengalahkan, kita bisa atur strategi ini. Kalau saya lawannya begini, kira-kira bagaimana strateginya? Nih, kalau lawannya saya Mas Faisal ini, lebih baik saya lari gitu. Mas Faisal nih, fisiknya besar, berarti jurusnya adalah lari gitu. Strateginya lari, karena kelihatan fisiknya. Kalau hawa nafsu nggak kelihatan fisiknya, dan dia bagian daripada diri kita, bagaimana kita melawan diri kita sendiri? Dan dia harus tetap ada, tidak boleh dikalahkan, tidak boleh dihilangkan, maksudnya tidak boleh dihilangkan. Karena kalau hilang hawa nafsu itu, ya kita tidak bisa jadi manusia yang normal. Bahkan dalam Islam itu hanya diarahkan. Nah, hawa nafsu itu bagian daripada fitrah yang harus diarahkan. Kita bisa makan ini karena ada hawa nafsu. Kita kalau tidak ada hawa nafsu tidak akan bertahan. Jangankan kita untuk beribadah gitu, bertahan saja tidak akan sanggup kita kalau tidak ada hawa nafsu. Ya, hawa nafsu kita berkurang saja, misalnya pas sakit itu ya, hawa nafsu kita untuk makan juga berkurang. Dan manusia tidak akan bisa eksis, tidak akan ada reproduksi, tidak akan ada kelahiran ya. Karena ada hawa nafsu, kemudian laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, menikah, lahir anak dan seterusnya. Kalau tidak ada, mohon maaf, di ajaran-ajaran agama lain kan ada upaya untuk menghilangkan hawa nafsu sama sekali. Misalnya orang-orang tertentu di dalam agamanya itu tidak boleh menikah misalnya, ya kan? Dalam Islam itu nggak ada ajaran seperti itu, tapi diarahkan, disalurkan pada yang baik, pada yang halal. Islam itu tidak menafikan adanya hawa nafsu, tetapi mengendalikan. Nah, yang paling sulit adalah hawa nafsu. Dia jismul latif dan dia juga adalah bagian daripada diri kita yang melekat. Baik.
kita sampai pada yang keberapa ini? Baru yang ketiga ya. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada yang ketiga, tahapan yang ketiga atau tanjakan yang ketiga dalam perjalanan kita menempuh jalan ibadah ini. Tampaknya sampai sini dulu. Insya Allah besok kita akan melanjutkan pada tahapan keempat sampai ketujuh. Mudah-mudahan sampai selesai pada tahapan yang ketujuh. Sekali lagi ini baru intisarinya. Nanti berikutnya akan kita bahas dalam pembahasan yang lebih terperinci. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya barangkali monggo kalau ada yang akan ditanyakan. Silakan. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Aisyah. Terima kasih pada Ustadz Deden. Mungkin kepada Bapak Ibu sekalian, adakah yang ingin bertanya? Mungkin bisa langsung ditanyakan nanti kepada Ustadz. Silakan. Spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mencapai ibadah itu sebuah jalan kebahagiaan? Karena seringkali kan ya saya pribadi tersesat dengan ilmu yang salah. Maksudnya itu melihat tujuan itu langsung surga, kalau nggak begini neraka, surga, sehingga ibadah itu capek. Ini lagi. Tapi kalau begini neraka gimana ya? Nah, bagaimana cara kita itu mengelola atau mungkin men-share ilmunya? Ternyata jalan kebahagiaan ini ya ibadah ini ada kebahagiaan. Nah itulah yang menjadi tujuan buku ini sebetulnya. Ketika kita sudah sampai pada tahapan-tahapan yang terakhir, nanti tahapan yang terakhir itu adalah tahapan asyukru wal hamd, kesyukuran dan pujian. Tahapan yang terakhir itu, tahapan yang ketujuh, aqabatu as-sabi'ah ya. Tahapan yang ketujuh itu adalah tahapan syukur dan tahapan pujian. Dan di saat itulah, di tahapan itulah seseorang mulai akan merasakan ibadah itu memang sebuah kebahagiaan. Sabilus sa'adah itu tadi, lezat gitu. Ibadah itu sampai pada kelezatan, rasanya lezat sekali beribadah itu, butuh sekali, dan sampai pada mahabbah, cinta, mencintai, yang mencintai Allah yang disembah dan mencintai aktivitas menyembahnya, mencintai ibadah. Nah itu tahapan-tahapan ini yang insya Allah nanti kita akan bahas, bagaimana agar seseorang itu sampai pada lazzatul ibadah gitu, merasakan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada naik turunnya di situ. Nanti ada tahapan penghalang, tahapan rintangan ya, tahapan termotivasi, ya, bawa'is ya, termotivasi. Kemudian setelah itu juga termotivasi, masih ada lagi, ada tahapan perusak ibadah ya, ada riya, ujub ya. Kemudian baru setelah itu kalau kita selesai di situ, terlewati juga, baru pada tahapan yang paling puncak adalah alhamdulillah syukur, tahapan pujian dan kesyukuran. Jadi ibadah itu tidak lagi beban atau obsesi terhadap sesuatu, enggak, cuma ingin syukur pada Allah. Coba Rasulullah SAW itu ketika ditanya oleh Aisyah, kan Rasulullah itu bengkak-bengkak kakinya ya, sampai bengkak-bengkak, padahal bengkak-bengkaknya bukan karena keseleo ya, bengkak-bengkaknya karena lamanya berdiri beliau waktu sholat itu, saking lamanya berdiri waktu sholat. Kemudian ditanya oleh Aisyah, oleh istrinya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ibadah sehebat itu gitu? Harus sebanyak itu, selama itu ibadah. Kenapa? Bukankah engkau maksum? Dosamu sudah terhapuskan, baik yang akan datang maupun yang telah lalu sudah nggak ada dosanya, sudah Rasul sudah dijamin lah. Untuk apa lagi kira-kira gitu? Kan jawaban Rasul sederhana, tetapi itu menampar kita semua. Jawaban Rasul sederhana, nggak neko-neko kok jawabannya. Kalimat singkat, afala akuna abdan syakura. Memang tidak boleh saya untuk bersyukur, gitu. Jadi Rasulullah sehebat itu beribadah sampai bengkak-bengkak kakinya, berjihad, berjuang siang dan malam itu untuk apa? Untuk syukur. Allah sudah ngasih banyak, termasuk juga mungkin maksumnya itu Allah sudah kasih itu semua. Saya hanya ingin bersyukur pada Allah. Ibadah itu saya ingin hanya bersyukur pada Allah.
berterima kasih. Nah itu sampai tahapan asyukur. Makanya Imam Al-Ghazali itu menyampaikan tahapan yang paling puncak itu adalah syukur, tahapan berterima kasih kita kepada Allah. Gitu. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dari Bapak Ibu adakah yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanyakan, mungkin apakah ada perbedaan antara nur dan hidayah? Kan selama ini kita suka menganggap tidak orang kaya gitu, benar? Dia ada dana untuk pergi haji, terus kadang-kadang kita suka berpikir apa dia belum dapat hidayah gitu. Sebenarnya nur dan hidayah itu bagaimana Pak? Ya. Nur dan hidayah itu ya sama. Sama. Ya, nur itu bahasa lain ya, bahasa kiasan dari hidayah, dari petunjuk. Petunjuk itu kan dia menerangi ya. Artinya kalau jalan itu kan kelihatan, kita ada petunjuk di sini, di sini, di sini. Ini belok kanan kemana, belok kiri kemana kan gitu. Itu petunjuk. Dan dia terlihat, tampak. Nah, sebagaimana kalau kita jalan dalam kegelapan, ya dalam kegelapan kita perlu cahaya, cahaya yang menerangi jalan di depan kita. Dan dengan cahaya itu kita dapat mendapatkan petunjuk, tahu arahnya. Oh ini depan ada jurang berarti belok kanan gitu. Nah itu cahaya. Ya, cahaya itu petunjuk, nur yang menerangi jalan kita sehingga jalan kita itu jadi terang, tidak lagi zulumat ya, tidak lagi kegelapan, tetapi jalan yang terang ya. Kita dengan terangnya itu kita mendapatkan arah, mendapatkan petunjuk. Kira-kira begitu Pak. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk hari ini cukup untuk dua penanya terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk membacakan kesimpulan dari kajian kitab Minhajul Abidin pada hari ini, di mana sesungguhnya hal pertama yang harus kita perhatikan itu ialah ibadah. Di mana ibadah itu yang tadi sudah dijelaskan merupakan jalan kebahagiaan. Nah, untuk menggapai jalan kebahagiaan itu pasti jaraknya akan jauh, banyak kesulitan, sedikit pendukung dan juga banyak sekali rintangannya. Selanjutnya untuk ibadah sendiri itu akan menjadi kendaraan kita, kendaraan untuk menuju surga, di mana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz, untuk menuju surga sendiri itu akan dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Nah selanjutnya tadi juga dijelaskan terkait untuk kita untuk selalu meminta nur, untuk meminta hidayah. Nah caranya salah satunya yaitu dengan cara bermajelis Bapak Ibu sekalian, dengan cara mencari ilmu. Nah dan tadi juga dijelaskan ada 7 akobah atau tingkatan dalam menempuh ibadah ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi yaitu dengan cara menambah pengetahuan dan juga hakul yakin, keyakinan yang kuat. Selanjutnya ada akobatul taubat, dengan cara bertaubat, di mana apabila kita memiliki beban dosa yang banyak, nah itu ibadah akan terasa tidak gesit gitulah ya Bapak Ibu. Seperti kita menumpang banyak beban itu kan pasti akan kesusahan. Nah oleh karena itu dibutuhkannya taubat supaya kita dapat menempuh ibadah itu dengan cara ringan, dengan cara mudah gitu Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga ada akobatul awaid, di mana terdapat tahapan penghalang itu sebagai ujian. Nah untuk penghalang sendiri tadi ada 4 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah dunia, yang kedua manusia, yang ketiga syaitan, dan yang keempat ini adalah hawa nafsu. Di mana yang keempat yaitu hawa nafsu adalah penghalang yang paling berat, karena hawa nafsu itu melekat pada diri kita sendiri, sehingga ya apabila kita memerangi hawa nafsu sama dengan kita berperang dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus mengarahkan fitrah atau hawa nafsu kita itu ke arah yang benar. Baik, cukup sekian Bapak Ibu sekalian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya izin untuk mereminder Bapak Ibu sekalian bahwasanya kajian kitab Minhajul Abidin ini akan dilaksanakan setiap sepekan sekali, yaitu di hari Sabtu. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengajak sanak saudara ataupun tetangga dan lain sebagainya untuk menghadiri kajian yang akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 29 Juli Sabtu depan. Dan saya juga mereminder kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu membawa catatan dan juga fotokopi materi yang sudah diberikan oleh panitia. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kajian kitab Minhajul Abidin pada hari ini. Saya Aisyah Nur Ainunisa selaku MC
Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam bertingkah laku ataupun berucap. Untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Wahid itnain salasa, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustadz, syukran Bapak Ibu sekalian. Oh, anu, action pakem. Ini colokannya pakai colokan yang tipis besar atau yang kecil? Iya, yang lama. Pripun? Oh iya, bisa pakai clip on.